Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fundamental of Information System, di mana kali ini kita akan memasuki pekan ke-9 yang akan membahas materi tentang Business Intelligence and Analytics. Jadi BI dan kemudian Analytics. Apa saja sih keterkaitannya dengan BI dan Analytics itu? Mari kita mulai perkuliahan kita. Nah, bisnis intelligence ini adalah berbagai aplikasi, juga praktek dan teknologi untuk ekstraksi, transformasi, integrasi, visualisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi ada beberapa teknologi ya yang bisa dipakai di bisnis intelijen ini ya. Yang populer mungkin Anda kenal ada Tableau, kemudian ada Microsoft Power BI dan lain-lain. Nah, aplikasi-aplikasi tadi kemudian melakukan beberapa proses yang kemudian akan memudahkan bagi si decision maker untuk membuat keputusan. Nah, ini ada beberapa keuntungan ya dari BI dan analitik ya. Yang pertama, kemudahan mungkin untuk mendeteksi adanya fraud atau kecurangan atau ketidakberesan ya dan lain-lain. Lalu juga akan meningkatkan forecasting atau prediksi atau peramalan gitu. Misalkan contoh, kita tahu dari sebuah dashboard ada pergerakan data ya, misalkan contoh data penjualan misalkan dari bulan ke bulan misalkan. Jadi setelah kita lihat sebuah dashboard ya, kita klik data penjualan, kita tahu ternyata ada peningkatan penjualan di bulan-bulan tertentu gitu. Setelah dianalisis ternyata di bulan yang di situ ada misalkan Idul Fitri misalkan, sehingga ada peningkatan pembelian. Nah, kemudian kita klik dashboard tersebut, terlihat tuh yang beli apa, banyakan, oh ternyata sembako. Oleh karena itu kita akan coba memforecast atau memprediksi ya ke depannya setiap Ramadan, maka kita harus menstok barang-barang kebutuhan pokok misalnya, atau apa-apa yang sekiranya naik penjualannya. Lalu yang kedua, meningkatkan penjualan ya, increase sales ya. Jadi setelah kita lihat forecasting dan lain sebagainya, juga diharapkan bisa meningkatkan penjualan. Lalu mengoptimasi operation ya. Jadi pekerjaan operasional itu diharapkan bisa lebih meningkat atau teroptimasi. Reduce cost atau mengurangi biaya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya dashboard yang bagus ya, Power BI yang bagus, maka diharapkan bisa mengurangi biaya-biaya untuk baik itu reporting atau yang secara tidak langsung ya, dengan kita sudah forecasting, sudah meningkatkan penjualan, secara otomatis akan mereduce cost. Nah, di BI and Analytics ini ada yang namanya data scientist ya. Data scientist, maaf. Data scientist ini adalah orang ya yang dia bisa mengkombinasikan strong business acumen, bisa kemudian itu apa ya, ketajaman bisnis lah gitu, mengkombinasikan ketajaman bisnis atau naluri bisnisnya, kemudian pengetahuan yang mendalam untuk melakukan analisis ya, dan juga apresiasi terhadap limitasi dari data, perangkat, teknik untuk kemudian mendeliver ya, improvement untuk melakukan proses decision making atau pembuatan keputusan. Jadi kalau kita punya data scientist, dia yang kemudian bisa mengkombinasikan baik tool, data dan lain sebagainya, teknik ya, untuk kemudian
mempermudah sebuah pengambilan keputusan. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan, ya, komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan agar sebuah BI dan analitik ini menjadi efektif, ya. Jadi ada ya beberapa komponen yang harus ada di organisasi supaya sebuah organisasi itu mendapatkan keuntungan ya dari BI maupun juga analitik. Yang pertama ya, yang penting gitu ya, yang pertama dan yang penting adalah ada program ya, ada program pengolahan data yang solid. Termasuk di dalamnya juga ada namanya tata kelola data. Nah, komponen yang lain ya yang penting adalah ya itu tadi data saintik gitu ya. Jadi apa namanya, si data scientist ini dia yang bisa mengkreasikan ya, yang kreatif ya, yang bisa mengkreasikan, dia bisa membuat sebuah analisis bisnis. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk memastikan sebuah BI itu berhasil adalah ya tim manajemennya itu sendiri gitu ya. Jadi harus punya komitmen yang kuat ya terhadap pengambilan keputusan berbasiskan data. Nah, ini ada beberapa tools ya atau perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan proses analisis bisnis ya, intelijen ya, bisnis intelijen dan analitik ya. Yang pertama ada namanya spreadsheet ya. Spreadsheet. Jadi si manajer bisnis itu dia bisa mengimpor data ke dalam sebuah aplikasi spreadsheet ya. Bisa Excel, bisa yang paling mudah Excel lah sebetulnya ya. Nah, dari spreadsheet ini kalau misalkan kita bicara komponen di Power BI ya, di Microsoft Power BI itu dari spreadsheet ini diolah kemudian menjadi sebuah visualisasi gitu. Bisa dalam bentuk grafik, bisa ini ada Power View namanya. Kemudian juga bisa ditampilkan di Power Map ya, yang kemudian diperlihatkan dalam sebuah struktur namanya SharePoint ya. Jadi Microsoft punya teknologi namanya SharePoint. SharePoint kalau misalkan bisa digambarkan adalah apa namanya, personal website gitu ya, personal website. Oke. Lalu kemudian ya ada juga di tools-tools yang lain gitu ya. Jadi masing-masing organisasi biasanya punya keunikan ya, keunikan data untuk menampilkan sebuah tampilan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat tampilannya ya, itu bisa ditampilkan dalam sebuah data visualization gitu. Data visualization adalah presentasi data baik berupa gambar atau grafik gitu. Gambarnya apa saja? Ya macam-macam gitu ya. Ada word cloud misalkan. Jadi ada gambaran dia memvisualisasikan beberapa kata yang digrupkan gitu ya. Nah, kalau misalkan semakin banyak katanya itu keluar, maka dia semakin besar tulisannya. Contohnya seperti ini. Namanya word cloud. Lalu ada conversion funnel ya. Ini adalah representasi grafis yang merangkum langkah-langkah yang diambil konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli produk. Ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita lihat yang di sini tuh ada sebuah website gitu ya. Sebuah website, ini ada orang-orang yang melihat website, yang visit ya, 100% ya, misalkan dari 100% yang melihat website, kemudian dia ada 73% yang melihat produk. Lalu dia menambahkan ke chat atau klik tombol belanja misalkan. Ya, ada 23% kira-kira. Terus ada
yang check out 11% misalkan, atau yang jadi transaksi belum sampai transaksi gitu ya, baru check out, kemudian yang membelinya sekitar 3%. Jadi kalau melihat seperti ini, maka kita bisa menganalisis bahwa oh, kalau misalkan kita mau penjualannya sekian persen ya, penjualnya sekian orang misalkan, maka kita harus memastikan bahwa yang visit ke website kita sejumlah 100%-nya gitu. Atau misalkan kalau misalkan kita mau ada 3 orang yang beli, berarti minimal orang yang datang ke website kita ada 100 orang. Lalu tools yang lain namanya adalah online analytical processing ya. Di sini ada namanya OLAP ya. Ini adalah metode untuk menganalisis data multidimensional ya, dari banyak perspektif yang berbeda, yang kemudian mengenable user untuk mengidentifikasi adanya isu atau permasalahan dan opportunities atau kesempatan, sebagaimana dia melakukan proses analisis terhadap tren atau kecenderungan. Nah, ada namanya kemudian data cube ya. Data cube itu adalah koleksi data yang terdiri dari tidak hanya fakta-fakta numeris ya, tetapi juga di dalamnya ada dimensi waktu dan juga geografi atau kewilayahan lah ya. Oke. Selanjutnya ada drill down analysis. Jadi drill down analysis adalah pemeriksaan interaktif dari data ringkasan tingkat tinggi ya, dalam kemudian meningkatkan detail untuk mendapatkan insight atau wawasan tentang elemen tertentu ya. Contoh ya, kalau boleh dilihat kayak kita mengupas lapisan bawang ya secara perlahan gitu. Jadi di drill down. Kemudian yang lainnya adalah namanya linear regression ya. Linear regression ini adalah prosedur matematis untuk memprediksi ya, nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen tunggal dan hubungan linear antar keduanya ya. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita lihat linear regression seperti ini ya, di grafik ini ya, itu dia menunjukkan regresi linear yang memprediksi nilai ujian akhir siswa berdasarkan skor tes bakat matematik gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada skor di Math Aptitude Test, jadi semakin besar nilai dari Math Aptitude Test, maka dia kemudian akan menentukan ya skor dari standar assessment test. Jadi ini berarti ada hubungannya ya. Semakin tinggi nilai matematika Math Aptitude Test, dia mempengaruhi standar achievement test. Oke. Berikutnya tools yang lain di Business Intelligence and Analytics Tools itu ada namanya data mining. Apa itu data mining? Jadi data mining adalah alat analisis BI ya, yang digunakan untuk mengeksplorasi sejumlah besar data untuk pola-pola tertentu untuk memprediksi tren atau perilaku masa depan ya, untuk kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalamnya ada yang namanya cross industry process for data mining ya, atau CRIPS DM ya. Jadi ada 6 fase yang terstruktur yang kemudian untuk melakukan proses bagaimana kita merencanakan kemudian mengeksekusi dari sebuah project data mining. Jadi fasenya atau langkah-langkahnya ya, itu ada business understanding ya. Kemudian setelah kita memahami tentang bisnis gitu, lalu kita memahami tentang datanya ya, data understanding, lalu kemudian preparasi data. Setelah datanya sudah disiapkan ya dari database, kemudian dilakukan proses modeling ya, lalu kemudian evaluasi, dan terakhir adalah deployment.
Jadi dari data-data ini dikumpulkan, kemudian dianalisis, yang akhirnya menghasilkan sebuah data yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada yang namanya dashboard. Ya, tadi saya sudah singgung di awal. Jadi kalau dashboard ini adalah tempat untuk menampilkannya gitu ya. Jadi untuk menampilkan apa simpelnya? Jadi menampilkan bisa diartikan apa? Bisa di salah satunya ya sebetulnya menampilkan KPI gitu ya. KPI itu apa? KPI itu adalah metrik yang melacak kemajuan dalam melaksanakan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Bisa dari ukuran, bisa dari target, bisa dari waktu. Contoh seperti ini. Jadi KPI-nya orang network misalkan, dia harus memastikan bahwa koneksi internet harus 99,9% misalkan. Ya, live gitu, harus hidup, ada. Maka apa yang dilakukan atau yang di langkah-langkah tertentu. Jadi kalau misalnya kita lihat di dashboardnya orang network misalkan, maka akan ada terlihat di situ networknya selalu hidup sudah berapa persen nih. Jadi kalau udah mati misalkan berapa jam, dilakukan perhitungan dan langsung ditampilkan di sebuah dashboard. Kalau kita lihat dashboard di sini ya, ada dashboard penjualan ya berdasarkan wilayah misalkan. Jadi ya kita harus tahu nih targetnya nih, target penjualan di wilayah A misalkan 1.500 misalkan. Ternyata ketika kita lihat di dashboard belum mencapai nih, berarti harus ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan agar kemudian si penjualan itu bisa mencapai dari KPI. Oke. Berikutnya ada yang namanya self-service analytic ya. Jadi self-service analytic ya. Kalau sebelumnya ya proses misalkan menampilkan data dan lain sebagainya itu harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ahli atau expert gitu ya. Misalkan harus orang IT dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya aplikasi-aplikasi kayak sekarang itu ada Power BI, Microsoft Power BI, ada Tableau dan lain sebagainya juga bisa dilakukan proses pembuatan dashboardnya oleh masing-masing orang. Jadi self-service lah kemudian gitu. Jadi memang kemudian ini akan mempermudah bagi masing-masing apa namanya ya, organisasi gitu ya, masing-masing orang-orang di organisasi untuk membuat sebuah laporan. Nah, tentunya self-service analytic ini harus imbang ya. Imbang dengan apa? Dengan proteksi terhadap informasi bisnis yang sifatnya sensitif gitu. Jadi perlu dilakukan proses-proses yang baik sehingga data juga tidak semuanya ya diberikan kepada orang-orang yang akan membuat report, karena bisa jadi ada beberapa data yang sifatnya konfidensial misalkan, tidak semua orang harus lihat. Nah, itu adalah tantangannya dari self-service analytic. Nah, kalau misalnya dibandingkan ya, kalau kita memberikan layanan self-service atau orang-orang bisa membuat dashboardnya masing-masing ya. Pertama, keuntungannya sebetulnya yang tahu kebutuhan data kan masing-masing pribadi. Jadi itu akan memudahkan bagi orang-orang untuk membuat reporting sesuai dengan kebutuhannya. Itu prosnya atau keuntungannya. Tapi kontranya itu kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadikan risk atau resiko terhadap reporting data. Bisa jadi kan orangnya tidak selalu tahu datanya seperti apa gitu, dan kadang malah kan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah gitu, karena orang tadi membuat dashboardnya tidak sesuai.
Lalu kemudian adalah memungkinkan bagi non-technical end user untuk membuat pengambilan keputusan berdasarkan analisisnya atau berdasarkan intuisinya ya. Jadi tidak hanya orang IT saja yang bikin dashboard, tapi orang-orang yang tidak bukan orang teknis juga bisa, karena memang beberapa aplikasi kayak misalnya Power BI, kemudian Tableau itu memudahkan sekali ya bagi user untuk membuat aplikasi ya sesuai dengan data yang sudah tersedia. Ya. Tapi cons-nya itu bisa juga orang yang non teknikal tadi ya, tanpa adanya data mining yang bagus misalkan ya, tanpa ada penyajian data yang bagus, itu malah bisa menyebabkan ada duplikasi dari data, ada duplikasi dari waktu atau uang untuk menganalisis gitu ya. Jadi double lah kasarnya gitu ya. Tadinya harusnya sudah dianalisis sama si A, ternyata dianalisis oleh beberapa orang juga. Jadi kan resource-nya double resource lah kasarnya gitu kan. Kalau misalkan yang tadinya sudah dianalisis sama seseorang, harusnya mungkin bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian keuntungan yang lainnya adalah bisa mempercepat atau meningkatkan pembuatan keputusan. Tetapi ya itu tadi, harus dipastikan bahwa data-datanya sudah sesuai, sudah bagus, sudah terintegrasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah organisasi itu bisa mengakses datanya ya sesuai dengan kebutuhannya ya, untuk membuat keputusan tanpa harus ke orang yang ahli banget gitu ya, atau namanya teknologi expert gitu. Harus misalkan minta langsung ke orangnya, kemudian dibuatkan dan lain sebagainya ya. Tapi memang kontranya ya lagi-lagi kembali lagi ya, ada namanya silos of information, ya. Silos of information, bad analysis, extra cost. Silos of information apa? Jadi karena setiap orang bisa membuat dashboardnya masing-masing, maka seolah-olah kayak itu datanya di keep di seksinya masing-masing atau silos information. Jadi silo itu nama jadi istilah ya. Silo itu kayak tempat penyimpanan gitulah, tempat penyimpanan gudang kalau dulu di pertanian ada silo gitu. Jadi kayak kalau disebut silos information itu ada di seksi A, di seksi B. Antara seksi A dan seksi B ini tidak saling memberikan informasinya, itu namanya silos information. Lalu ada bad analysis ya, jadi kalau analisisnya kurang pas gitu ya, maka kemudian bukannya sebuah keputusan bisa diambil dengan cepat, malah bisa kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain, dan juga bisa menimbulkan extra cost atau tambahan biaya. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka perlu dibuatlah sebuah pemahaman ke user, training, training terhadap pembuatan report dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian akan dibahas di pekan depan di knowledge management ya, bagaimana kita mengelola pengetahuan ya, yang kemudian bisa memberikan informasi kepada user untuk dia membuat misalkan ya membuat dashboard atau misalkan hal-hal lainnya yang di organisasi, tidak hanya dashboard saja. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di YouTube ya. Dan sebagai kehadiran ya, silakan komen di YouTube channel saya dan nanti akan saya masukkan kepada kehadiran. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.